Gimana sih Bang biar ngekunci warnanya? Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Mamu TV, channel yang membahas tentang dunia jana. Salam satu hobi, jana Indonesia. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas ikan saya yang bernama si juang. Nah, si juang ini ada beberapa perubahan dari semenjak saya keep sampai kondisinya sekarang ini. Namun ketika kita lihat dari kamera itu sedikit silau teman-teman ya. Tetapi kondisinya ini udah mulai bagus, makanya saya ingin berbagi dengan teman-teman. Oke, kita langsung saja mendekat dengan si juang. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita sudah ada di depannya si juang. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu settingan tank pada ikan ini. Tank pada ikan ini ukurannya yaitu 100 cm kali 35 dan kali 40. Kemudian backgroundnya ini sebenarnya menggunakan background dinding ya. Karena dindingnya ini warnanya putih, jadi backgroundnya bisa dikatakan putih. Dan disitu tidak putih tapi teman-teman ya, tapi hijau. Itu hijau lumut ya, hijau lumut. Lumut hijau yang ada di tank yang belum saya bersihkan. Biasanya saya bersihkan itu cuma pakai ini sih, serabut filter. Jadi kan lumut hijau itu melekat di serabut filternya, jadi tinggal kita gosokkan saja, itu nanti itu bersih sendiri. Nah kemudian kita substratnya. Kalau teman-teman mengikuti si juang ini di video-video saya sebelumnya, substrat di tank ini pada ikan ini sebelumnya itu yaitu menggunakan pasir selika putih dan hanya beberapa genggam pasir malang merahnya. Nah sekarang berubah dan sekarang saya menggunakan pasir merah 90% ya, 90,99% ini menggunakan pasir malang merah. Jadi saya timpa di atasnya. Dan juga penggunaan air ketapangnya sudah saya angkat semua yang sudah lapuk-lapuk seperti ini. Ini masih sisanya, semuanya sudah saya angkat, sisanya yang lain. Dan juga ada penggunaan kayu sebelumnya itu kan, itu sudah saya angkat semua. Perubahan pada tank ini dari sebelumnya sampai sekarang yaitu pada substrat yang awalnya selika putih sekarang menjadi pasir malang merah. Dan juga penggunaan air ketapangnya sudah berkurang karena daun ketapang yang ada di dalam ini sudah saya ambil dan saya buang semuanya. Dan juga kemudian setelah substrat, air. Nah air sebelumnya ini sampai di sini kalau tidak salah ya. Kemudian saya tambah lagi beberapa ember untuk menambahkan air baru biar kondisi airnya bagus ya. Dan air sebelumnya tidak saya kuras sama sekali, hanya saya tambahkan air baru karena airnya sudah menguap teman-teman, jadi berkurang. Dan selain dari itu treatment pada ikan ini yaitu menggunakan masih udang teman-teman. Jadi tidak ada pakan yang lain untuk ikan saya si juang ini, masih udang teman-teman ya. Kenapa udang? Karena yang paling gampang saya pakai, yang saya gunakan untuk pakan sebagai pakan untuk ikan ini yaitu udang, nggak ada yang lain. Karena rumah saya pinggir sungai, saya tinggal pasang bubu, diangkat udangnya udah banyak sekali teman-teman. Jadi untuk stok sepanjang tahun mungkin nggak bakal habis. Nah kalau pakan yang lainnya itu saya agak susah ya dapatnya, mungkin harus nggak bisa konsisten. Nah kalau udang ini kan saya konsisten. Jadi penggunaannya pakan yaitu udang, sehari sekali, kadang 2 hari sekali. Dan penggunaannya pun tidak banyak, jangan sampai ikan ini gemuk. Nah kemudian apa perubahan ikan ini dari sebelumnya sampai sekarang? Nah ada beberapa perubahan teman-teman. Yang pertama yaitu pada bagian warna dan bar. Dulu ketika saya sebelumnya pada video-video sebelumnya yang saya menjelaskan tentang bar pada ikan ini, yang ketika baru datang itu pudar sama sekali, dan saya treatment menggunakan kaca, puasa sedikit dan ngasih makan sedikit, dan juga lampu. Itu
balik teman-teman. Cuman teman-teman itu kan nggak percaya, itu karena dikasih kaca itu bisa kuning, karena dikasih kaca mentalnya naik, bisa seperti itu. Jadi menurut teman-teman ikan ini tidak ngekip, maksudnya tidak ngekunci warnanya. Nah sekarang saya tunjukkan, sekarang sini saya tidak pakai kaca sama sekali ya. Saya tidak menggunakan kaca, di sini juga tidak ada kacanya, dan juga di sini tidak ada kaca. Nah, tidak ada kaca sama sekali, tapi ini barnya dan warnanya udah ngekunci. Meskipun mutasi warnanya ini belum full sih menurut saya, ini masih belum maksimal. Jadi masih ada potensi lagi untuk ikan ini untuk menunjukkan warna yang lebih bagus lagi, karena ini masih kuningnya masih belum maksimal kalau menurut saya. Dan juga perubahan yang paling saya suka pada ikan ini sebenarnya bukan pada warnanya, tapi anatominya, yaitu bentuk tubuhnya yang awalnya gendut. Aduh, adalah bunyi jam teman. Nah, yang awalnya ini gendut ya, ini kan gendut. Waktu baru datang nih gemuk banget dari toko. Kata orang tokonya itu dia kan juga jual udang ya untuk pakan ikan jana. Katanya kan kalau ada udang mati itu dikasihkan ke ikan ini. Jadi sayang kalau udang mati dibuang katanya, jadi kasih makan. Nah, begitu teman-teman. Kenapa dulu itu bisa pudar, sering pudar warnanya dan warnanya jadi begitu. Kalau ikan gemuk itu akan lambat mutasi warnanya teman-teman. Barnya dan warnanya akan lambat sekali untuk mutasi. Karena kalau ikan gemuk memang seperti itu, dia larinya ke postur badan, bukan ke warna. Tapi kalau kita puasakan atau kita kasih makan setiap hari tapi porsi yang sedikit, pelan-pelan dia akan mengurus teman-teman. Seperti ini kan tidak terlalu gemuk seperti pada video sebelumnya itu kan gemuk banget. Jadi saya termasuk orang yang nggak suka sama ikan yang gemuk, itu nggak terlalu suka. Jadi biarkan dia sedang kurus, tapi nggak kurus banget, gendut, nggak gemuk sih iya, tapi nggak gemuk ya, nggak terlalu gemuk banget tapi ya berisi gitu. Karena ikan gendut itu dilihat kurang bagus, terus dorsal atasnya itu kurang begitu bagus terlihat teman-teman. Kalau ikan gemuk ya jadi kelihatan pendek. Jadi kalau ikan kurus itu ya sedang slim lah kata orang, itu dorsal atasnya itu bisa kelihatan gondrong ya. Dan ikan ini tidak saya gunakan kaca selama berapa ya, ada 2 minggu lebih ya. 2 minggu lebih saya nggak pakai kaca untuk ikan ini, karena saya ingin melatih ikan ini biar mengunci warnanya. Jangan sering-sering pakai kaca, mainin aja pakai tangan. Terus teman-teman mainkan lampu ya. Kalau teman-teman tahu ini lampunya nggak pernah mati teman-teman. Saya memang sengaja lampu di tank ini nggak pernah mati. Mungkin kalau mati sehari cuman berapa menit atau 1 jam lah, itu saya matikan. Habis itu saya hidupkan terus sampai malam, semalam full, siang full pun saya nggak saya matikan. Nah ini seperti ini. Nah kalau dikasih kaca gimana sih bang? Kalau dikasih kaca coba ya, dia mau nggak dikasih kaca? Kalau udah lama nggak, saya nggak kasih kaca. Nah itu teman-teman, kalau dikasih kaca dia lebih tebal lagi, warna barnya lebih pekat ya, begitu. Nah jadi beda teman-teman ya kalau dikasih kaca dengan nggak dikasih kaca. Kalau tadi itu versi nggak pakai kaca, sekarang versi pakai kacanya itu lebih pekat ya, terutama pada bagian barnya itu lebih hitam. Gimana sih bang biar ngekunci warnanya? Ngasih makan itu sedikit-sedikit ya, nggak sebanyak, jangan sampai perut di bawahnya ini kembung ya. Terus lampunya kalau bisa 24 jam, kalau nggak bisa kurang lebih 20 jaman lah gitu. Terus pakannya kasih pakan udang, karena beta karotin, kandungan karotenoid berupa zat beta karotin pada ikan itu kan bagus teman-teman, tinggi ya kalau di udang itu. Teman-teman mungkin lihat kalau ada udang sungai kemudian mati kering itu jadinya merah kan. Nah itu dimaksud kadar beta karotinnya, seperti yang ada pada wortel itu teman-teman, kan merah. Jadi di udang itu juga ada. Kalau penggunaan pelet itu biasanya pakai itu pewarna makanan itu ya. Ada juga yang menggunakan zat-zat yang lain pewarna untuk menunjang pigmentasi yang ada pada ikan itu.
Nah ini teman-teman ya. Terus ngekunci lagi gimana bang? Jangan sering pakai kaca aja. Jadi kalau dia pakai kaca dia kuning, nanti setelah dilepas kacanya dia ngedrop lagi warnanya. Jadi penggunaan kacanya sekali-kali aja teman-teman ya. Usahakan sering-sering pakai tangan aja. Sering-sering pakai tangan. Nanti kalau udah warnanya ngekunci ya nggak apa-apa lah, sering-sering pakai kaca. Nah begini aja biar ikannya itu terbiasa menggunakan tangan teman. Jadi kalau ini di treatment warna, misalkan saya pekatin daun ketapang, ini kemungkinan warnanya bisa lebih pekat lagi teman, bisa lebih kuning lagi. Tapi karena ini di ruang tamu ya, karena di ruang tamu jadi saya nggak begitu semangat untuk pekatin daun ketapang ya, karena nggak enak dilihat kalau ada tamu datang gitu kan. Sebenarnya ini kan progresan sih, bukan ikan display. Kalau ikan display itu kan ikan yang sudah jadi, yang sudah bagus di display. Jadi biar kalau ada tamu datang itu kan ada yang lihat tuh ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Kita update lagi nanti kira-kira jika di si juang ini ada perubahan yang signifikan dan lebih bagus lagi warnanya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.